Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil Alamin. Ibu-ibu sekalian, pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas David, semua yang hadir, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan taufik hidayah Allah. Amin ya rabbal Alamin. Hari ini kita ngaji surah Al-Jumu'ah. Salah satu tema yang akan kita bahas tentang kematian. Di ayat yang pertama dan di ayat yang kedua sudah dijelaskan tadi poin-poin intinya, bahwa semua makhluk Allah memuji kebesaran Allah. Semesta ini memuji Allah. Maka kita begitu pongah sombong karena kita tidak lebih besar dari bumi, tidak lebih besar dari matahari. Kadang-kadang kita lupa sama Allah sampai lupa pulang kepada Allah. Karena kelak kita pun akan meninggal dunia. Nah, di ayat ketiga dan keempat Allah berfirman, di antara rahmat Allah, Allah mengutus dalam hidup kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasa, Nabi Muhammad diutus bukan hanya kepada umat masa lalu, tetapi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Allah juga mengutus syariat Nabi Muhammad kepada kita. Alhamdulillah. Dan dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai fadl minallah, karunia dari Allah. Kenapa Nabi Muhammad disebut karunia, Bu? Assalamualaikum. Masih hidup enggak nih? Masih. Alhamdulillah. Ya, saya kira udah kagak hidup, enggak dong Bu ya, masih hidup. Yang paling penting tuh hatinya masih hidup enggak? Alhamdulillah. Kenapa Nabi Muhammad disebut fadlun minallah, karunia dari Allah? Dari Nabi Muhammad, dari ajarannya, dari tutur katanya sallallahu alaihi wasallam, kita jadi tahu bahwa hidup ini ada limitnya. Hidup ini di dunia hanya transit. Destinasi akhir kita adalah akhirat. Sebelum sampai ke akhirat, orang akan diwafatkan. Jika orang tidak beriman, orang tidak akan tahu tentang hakikat kematian. Masya Allah, tabarakallah. Maka kata para ulama, ya bena Adam innama anta ayyam, katanya. Idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Wahai manusia, kamu itu adalah kumpulan hari-hari, kumpulan detik. Ibu, Bu. Ibu yang ini usianya berapa, Bu? Hah? 46. Masya Allah, kayak 45 ya. Beda setahun ya Ustadz ya. Iya, 45 itu kan kumpulan detik. Sekian puluh juta detik menjadi 45. Cuman karena detiknya gak pernah dihitung, yang kita ingat berapa usia? 45. Kayaknya singkat sekali. Padahal umur kita itu kumpulan detik. Jika berlalu 1 detik, maka berlalu umur kita. Masya Allah, tabarakallah. Maka mari kita persiapkan. Masalahnya Al-Quran bilang orang mati itu ada 2 tipe. Yang pertama, wan nazi'ati gharqa. Yang kedua, wan nasyitati nashta. Yang pertama, wan nazi'ati gharqa, itu ada orang yang mati, diwafatkan, meninggal, ditarik oleh malaikat maut. Kenapa
mesti ditarik. Naza'a itu artinya mencabut dengan keras. Gharqa itu sesuatu yang masuk terlalu dalam. Sehingga dia mesti dicabut. Ibu punya pajangan di rumah foto. Mau lebaran, ibu bilang, aduh bosen nih kayaknya kudu pindah pajangan nih sesekali. Inovasi. Karena udah ditempel, dipakuin kenceng, bisa gak dicabut pakai tangan pakunya? Gak bisa, pakai apa dong? Pakai apa? Tang. Pakai palu. Jangan pakai gigi, Bu. Nah, reparasi giginya mahal. Dicabut dengan keras. Kenapa dicabut dengan keras? Karena objek yang masuk juga dalam. Kenapa orang ini dicabut nyawanya dengan keras? Para ulama mengatakan karena dia mengikat dalam hatinya dengan dunia. Sehingga malaikat pencabut nyawa, nyabutnya juga kudu keras. Wan nazi'ati gharqa. Yang kedua, wan nasyitati nashta. Ini nyawanya orang beriman. Mudah-mudahan ruh kita dicabut dengan kayak begini, Bu. Wan nasyitati nashta itu kata para ulama, al-ansyutah itu maknanya kalau ibu punya sepatu, ngikat sepatu tuh tali sepatu ikat mati atau ikat hidup? Kenapa nggak ikat mati? Lah kagak bisa dibuka, Ustadz. Iya. Kita mau sholat repot mau wudhu, betul nggak Bu? Nah, kalau diikat hidup, satu simpulnya diurai, semuanya lepas. Begitu nyawa orang beriman. Malaikat mencabutnya dengan lembut seperti orang yang melepaskan ikatan sepatu. Al-ansyutah. Kenapa dicabut dengan lembut? Karena dia tidak mengikat hatinya dengan dunia terlalu dalam. Jadi malaikat nyabutnya juga gak kuat-kuat banget. Mudah-mudahan ya, kita dijemput oleh Allah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, kematian pasti datang, betul? Siap nggak kalau kematian datang? Betul, siap nggak? Kalau bilang siap, takut tahu-tahu udah disamperin ya Bu ya. Siap nggak siap, kita harus siap. Makanya cinta sama dunia di tangan, jangan di hati. Jadi kalaupun kita nanti datang malaikat maut ngejemput nyawa kita, kita udah siap. Banyak-banyak perbaikin diri, nggak ada orang yang bisa bebas dari dosa, udah pasti. Makanya banyakin istighfar. Istighfarnya apa? Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotaya. Baik, kita akan berbagi keberkahan tentunya bersama dengan Luwak White Coffee hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.